Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki siang tadi melakukan pertemuan dengan mantan Hakim MK lainnya terkait pemecatan Aswanto. Sebelumnya DPR RI mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Banyak yang menilai bahwa penggantian ini tidak sah menurut hukum. Kita akan berbincang langsung dengan Profesor Jimli. Selamat malam, Profesor Jimli. Selamat malam. Prof, bagaimana hasil pertemuan tadi siang dengan mantan hakim MK lainnya dan rencananya kapan akan melayangkan protes ke DPR? Nggak ada protes, ini kan karena para senior, para mantan itu concern dengan perkembangan mutakhir di dunia hukum kita, di dunia peradilan kita, polisi bermasalah, juga kejaksaan belum sepenuhnya baik-baik sekali, KPK juga begitu. Tiba-tiba Mahkamah Agung dapat peristiwa naas, terus ditambah lagi MK, dan ini dianggap sangat berbahaya karena bisa mengganggu independensi peradilan. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Mahfud, Pak Wuryanto, ini perlu ada klarifikasi. Nah, kami mengadakan pertemuan tadi bermaksud untuk ketemu Ketua MK, tapi Ketua MK-nya ada di NTB. Maka kami putuskan ya udahlah dengan Sekjen aja karena perlu klarifikasi. Maka para mantan termasuk Pak Mahfud sebagai salah seorang mantan Ketua MK, kami bersembilan tadi hadir ya. Pak Hamdan Zulfa juga demikian hadir. Nah, kami mendiskusikan dan 9 orang ini termasuk juga Sekjen itu sampai pada catatan-catatan kesimpulan yang sama bahwa apa yang diputuskan oleh DPR RI ini salah banget gitu loh. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, melanggar undang-undang, dan yang lebih parah lagi, ini salah memahami isi surat MK kepada DPR yang berisi konfirmasi mengenai perpanjangan masa jabatan dari periodisasi 5 tahunan menjadi usia sampai 70. Nah, kesalahan ini perlu diluruskan. Misalnya, mekanisme di undang-undang sudah tegas diatur. Ada perbedaan antara ketentuan prosedur mengenai pemberhentian dan pengangkatan. Nah, ketentuan mengenai pemberhentian sudah diatur tegas sekali di undang-undang. Misalnya, ketentuan yang pasti gitu ya, di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang MK, yang undang-undang ini berlaku mengikat bagi siapa saja termasuk DPR, Presiden, nggak boleh melanggar undang-undang. Yang dikatakan pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi, Profesor Aswanto kalau mau dipecat, diberhentikan dari jabatannya, harus memenuhi syarat, dan itu harus berdasarkan permintaan Ketua MK, ditetapkan dengan Kepres. Jadi bukan dengan surat dari DPR. Nah, DPR itu punya wewenang untuk memilih. Memilih itu dikatakan di konstitusi, 3 orang hakim MK diajukan oleh, bukan diajukan dari. Diajukan oleh itu artinya DPR itu hanya memilih dan mengajukan. Orangnya bukan dari mereka, jadi bukan orang dia. Jadi tidak bisa dipahami, oh ini orangnya DPR, oh ini orangnya Presiden. Tidak. Prof. Jimli, maaf saya potong, saya mau mengkonfirmasi bahwa alasan yang diberikan oleh Bambang Wuryanto dari DPR RI, alasannya adalah karena Aswanto ini tidak bisa mengakomodir kepentingan DPR, itu alasan yang salah. Salah, sangat salah sekali. Tidak ada di seluruh dunia hakim diberhentikan oleh parlemen dengan alasan seperti itu. Karena ini lembaga independen, hakimnya itu independen. Jadi itu bukan orangnya DPR. Seperti halnya 3 orang bukan orangnya Presiden, bukan orangnya Mahkamah Agung. 3 lembaga itu hanya memilih. Sesudah dipilih, udah selesai. Itu bukan lagi urusan DPR. Memang tugasnya MK itu mengawal konstitusi, ya,
Makanya disebut kalau parlemen itu legislator dalam pengertian positif, MK itu legislator juga, tapi dalam pengertian negatif. Ya tentu saling bertentangan. DPR dipilih rakyat, 9 orang nggak dipilih oleh rakyat. Tapi inilah ya majority rule diimbangi oleh minority rights untuk mengawal konstitusi. Baik, apakah itu Nah, artinya, jadi, Prof. Jimli, apakah itu artinya keputusan DPR ini sebenarnya bisa batal demi hukum karena tidak sama sekali diatur dalam undang-undang? bukan tidak, sudah diatur dan itu bertentangan, melanggar. Pergantiannya maksud saya, Presiden pergantian. tidak boleh dan tidak mungkin. Oke. Presiden tidak mungkin menerbitkan Kepres berdasarkan surat dari DPR untuk memberhentikan Aswanto. Maka akibatnya tidak terjadi kekosongan hukum sehingga Kepres untuk menetapkan pengganti atau hakim baru ya tidak bisa juga karena jadi hakimnya jadi 10 sedangkan konstitusi sudah menetapkan cuma 9. Begitu. Pemberhentian itu harus dari MK usulannya. Oke, itu ketentuan undang-undangnya sudah jelas sekali. Jadi salah apa yang dilakukan oleh DPR itu, apalagi ada surat yang mendahului. Surat ini kalau berkenaan dengan pengisian jabatan, namanya pemberitahuan 6 bulan sebelumnya, ya, sebelum berakhirnya masa jabatan. Profesor Aswanto baru akan berakhir masa jabatannya Maret 2024. Kecepatan kalau sekarang baru 1,5 tahun. Sedangkan di undang-undang disebut paling lama 6 bulan. Jadi suratnya itu kecepatan kalau sekarang, apalagi surat yang kemarin bukan memberitahukan mengenai kekosongan jabatan. Isinya itu memberi konfirmasi bahwa sesuai dengan putusan MK dikonfirmasikan, diberitahukan bahwa ya jabatan hakim itu diperpanjang dari semula berdasarkan periodisasi menjadi ya usia sampai 70 tahun. Konfirmasinya begitu. Tapi surat itu disalahpahami oleh DPR seakan-akan meminta konfirmasi dari DPR. Nah, akibatnya DPR menjawab dengan tindakan. Itulah salah pahamnya. Baik. Maka ini harus diselesaikan dengan baik. Ya, ini saya rasa jangan sampai DPR juga dipermalukan. Jadi kita sarankan, kalaupun nanti ada surat dari DPR, maka Presiden jangan serta-merta tindak lanjuti karena tidak mungkin keluar Kepres pertama untuk memberhentikan, tidak mungkin karena suratnya bukan dari Ketua MK. Berarti itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya Pak, bahwa Presiden ini tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi. Iya, tadi sudah dijelaskan bahwa Presiden tidak bisa tidak mengeluarkan respon terhadap surat dari DPR. Tapi respon itu bukan berupa menerbitkan Kepres. Tadi Pak Mahfud juga hadir dalam pertemuan kami. Kita jelaskan, ya sepakat bersembilan bahwa ketentuan pemecatan tidak mungkin dilakukan. Ya, akibatnya tidak ada kekosongan jabatan sehingga pengangkatan yang baru juga tidak mungkin dilakukan. Nah, supaya tidak bertambah berlarut-larut, saya menyarankan ada pertemuan sajalah antara Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MK menyelesaikan kisruh ini, dan surat dari DPR udah kepalang diputus, disipur, biarlah diteken cukup oleh Wakil Ketua yang memimpin sipur sidang paripurna. Tidak usah diteken oleh Ketua DPR, sehingga Ketua DPR nanti lebih mudah gitu mengadakan pembicaraan 3 pihak dengan Presiden. Nah, dengan begitu akan ditemukan itu titik temunya sehingga logika seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 itu tidak perlu jadi referensi karena memang begitu watak politikus dari sejak awal dan juga di seluruh dunia nggak suka kepada putusan MK yang kalau mengabulkan itu berarti ya membatalkan
kesepakatan di parlemen. Memang begitu. Prof. Jimli, Nah, ini apakah bisa diselesaikan. Prof. Jimli, ini kan tidak sesuai dengan undang-undang dan salah betul seperti yang tadi Prof. Jimli Bukan jelaskan. tidak sesuai, bertentangan. Bertentangan dengan undang-undang Ya, seperti yang Prof. hati-hati. Jimli jelaskan. Kontralegen, Apakah keputusan bertentangan ini dengan undang-undang dasar, Apakah keputusan bertentangan ini dengan bisa batal undang-undang, demi hukum salah tanpa paham, melakukan pertemuan-pertemuan, memahami Prof. Jimli? surat. Apakah keputusan Ya. ini bisa batal demi hukum tanpa melakukan pertemuan antar lembaga yang tadi Prof. Jimli jelaskan? Ya, ini tidak bisa ditindaklanjuti karena ini bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang, dan salah memahami isi surat MK. Jelas. Prof. Jimli, bagaimana jika nanti Presiden justru menindaklanjuti atau memberikan respon terhadap keputusan DPR ini, Prof? Ia merespon tetapi bukan menerbitkan Kepres yang memberhentikan dan Kepres yang mengangkat. Respon apa yang bisa pejabat baru. dilakukan oleh Presiden, Prof? Mengundang untuk mengadakan pembicaraan. Tadi banyak wartawan juga tanya kaitannya dengan ini, dengan itu, ketidakpuasan terhadap putusan terakhir mengenai Undang-Undang Ciptaker, ada kaitannya dengan Pilpres 2004. Itu ilmu kiralogi, memperluas masalah, mempolitisasi masalah ini. Sekarang kan semua ditarik-tarik ke Pilpres 2024. Ini masalah sederhana, jangan dibesar-besarin. Yang besar jangan dikecil-kecilin. Kira-kira begitu. Ini menurut saya tidak perlu diperbesar. Baik, Prof. Surat ini kan Ini tidak akan hanya Surat ini tidak hanya diterima oleh surat dari MK. Mengenai pemberitahuan ini tidak hanya diterima oleh DPR RI. Pemerintah juga seharusnya menerima surat ini karena pemerintah juga merupakan pengusul. Bagaimana respon pemerintah terkait hal ini? Apakah akan melakukan mempelajari kembali dan melakukan atau membentuk mekanisme yang bisa melakukan penggantian atau seperti apa? Tadi Pak Mahfud menceritakan dia sebagai mantan ketua MK yang ya tentu juga adalah Menko Polhukam bahwa pemerintah akan mengadakan rapat menyamakan persepsi tentang masalah ini. Tapi yang jelas semua pembicaraan kita tadi sudah dicatat oleh Pak Menko atau Pak Mahfud sebagai mantan ketua MK dan sama-sama menangkap fakta-fakta yang sebenarnya dan juga aturan-aturan yang kita baca bersama tadi bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang dan salah memahami surat MK. Nah, maka surat MK yang dikirim ke Presiden, surat MK yang dikirim ke Mahkamah Agung, isinya sama. Mudah-mudahan respons dari pemerintah dan dari MPR setelah mempelajari responsnya dari DPR ini, ya tidak salah lagi. Ya, karena jelas sekali kok ini maksudnya memberi konfirmasi kepada ketiga lembaga ini, bukan minta konfirmasi. Nah, gitu. Baik, Prof. Jimli memang tadi sudah sedikit disinggung oleh Prof. Jimli mengenai hubungan antara hakim konstitusi yang diusulkan oleh lembaga pengusul. Sebagai mantan hakim, mantan ketua MK, sebenarnya seperti apa relasi hubungan antara hakim konstitusi dengan lembaga pengusul dan juga apakah Prof. Jimli melihat ini sebagai upaya intervensi DPR terhadap Mahkamah Konstitusi karena sebelumnya kita juga mengetahui bahwa ada klausul-klausul evaluasi kinerja yang dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang MK perubahan keempat. Bagaimana Prof. Jimli tanggapannya? Ya, evaluasi kinerja itu lebih ngawur lagi. Mudah-mudahan rancangan undang-undang itu sepanjang menyangkut ide evaluasi itu tidak diteruskan karena itu jelas keliru, ya, bertentangan dengan spirit Undang-Undang Dasar. Saya ikut terlibat dalam perumusan Undang-Undang Dasarnya, terlibat menyusun Undang-Undang MK yang pertama dan juga menjadi ketua MK yang pertama. MK ini ditentukan 9 orang anggotanya, lalu dipisah ya, sumber rekrutmennya melalui 333 Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Itu ada maksudnya. Maksudnya adalah untuk memastikan netralitas dan independensi dari MK. Karena salah satu fungsi MK ini adalah
ya memutus sengketa antar cabang kekuasaan, sengketa antar lembaga negara. Kalau misalnya yang kedua ada kaitan dengan kewenangan-kewenangan lainnya yang berhubungan dengan 3 cabang ini. Misalnya impeachment. Kalau presiden di-impeach, dituntut pertanggungjawaban, maka orang kan bisa menduga, mengira, menuduh, wah pasti yang dipilih oleh presiden akan membela presiden dong. Nah, kita bisa katakan masih ada 6 orang yang tidak begitu. Nah, kalau misalnya undang-undang dipersoalkan, oh 3 orang kan dipilih oleh DPR, pasti membela undang-undang dong. Kan masih ada 6. Baik. Dan sengketa antar cabang kekuasaan itu harus dipastikan ini lembaga mesti netral. Itu sebabnya di banyak negara selalu dibagi 3, kayak misalnya Korea Selatan 15 hakim, 5 dipilih presiden, 5 dipilih Mahkamah Agung, 5 dipilih oleh parlemen. Sama di dunia Baik, Prof. begitu, Jimli. mayoritas. Itu artinya kita harus, bukan cuma kita. Baik, berarti kita itu harus bersama-sama menjaga kemerdekaan, kehakiman dan juga independen. Kemerdekaan itu roh peradilan. Baik, Ya. Terima kasih Prof. Jimli Dan Asidiki. MK ini sangat menentukan. Baik, ya, terima kasih, Prof. keberadaan Jimli. konstitusi. Terima Mudah-mudahan kasih. bisa dipahami. Baik, terima kasih Prof. Jimli telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Sukses. Salam sehat.